Bab 88, Orang Gila. Ekspresi Pedro begitu dingin saat dia memarahi Yunus. Setelah mendengar ucapan Pedro, Yunus tampak sedih. Yunus tak pernah mengira kakeknya akan mengucapkan perkataan semacam itu kepadanya. Saat ini, Joel juga angkat bicara dengan ekspresi datar. Yunus, apa kamu tidak sadar? Semua orang ingin kamu menikah denganku. Kita adalah pasangan yang serasi. Sementara pecundang ini, dia tidak pantas untukmu. Nancy menambahkan, Yunus, kami lebih tua darimu. Kami semua melakukan ini demi kebaikanmu. Tolong dengarkan aku. Tinggalkan William dan nikahi Joel. Yunus terus mundur. Dia memandang semua anggota keluarganya dengan berlinang air mata. Dia menggeleng berulang kali dan merasa tidak percaya. Tidak, aku tidak akan mendengarkanmu. Ini semua bukan demi kebaikanku. Jika kalian benar-benar peduli padaku, kalian tidak akan membiarkanku menikah dengan orang yang tidak aku cintai. Kalian melakukan ini demi kebaikan kalian sendiri. Berhentilah membohongiku. Kalian ingin menikahkanku demi kelangsungan bisnis keluarga. Kukatakan sekali lagi, sekalipun aku harus mati, aku tetap tidak akan menyetujuinya. Yunus berteriak sekencang-kencangnya. Sialan! Oma sontak menjadi murka. Dia mengangkat tangannya dan hendak menampar Yunus. Namun, William langsung meraih pergelangan tangan Oma dan berkata dengan nada dingin sambil mengernyit. Bicaralah dengan benar dan jangan gunakan kekerasan. Dia adalah putriku. Ini sama sekali tidak ada urusannya denganmu, William. Oma memandangi William dengan ekspresi tidak senang. Dia kemudian menunjuk William dan berkata dengan nada marah. William, aku peringatkan kamu. Jika kamu tidak segera pergi dari sini, kamu akan menyesal. Begitu Oma selesai berbicara, puluhan petugas keamanan mengepung William dan hendak menyerangnya. Tatapan William terlihat dingin begitu dia memalingkan pandangannya dari Oma. Kali ini, dia menatap Pedro yang berdiri di anak tangga. Pedro, apakah kamu ingat dengan taruhan kita? Perkataan William sontak mengejutkan semua orang di sana. Taruhan? Taruhan apa? Pedro menatap William. Senyum sinis tersungging di wajah Pedro yang suram. Tentu saja, kata Pedro dengan sungguh-sungguh. William tertawa, lalu berkata kepada semua orang dengan suara lantang. Aku bertaruh dengan Tuan Walton. Jika aku bisa memberikan investasi sebesar 23 triliun rupiah untuk bisnis keluarganya, dia tidak akan lagi memaksa Yunus menikahi Joel. Apakah kamu mengaku itu? Setelah mengatakan itu, William kembali menatap Pedro. Ketika kata-kata itu diucapkan, semua orang sontak terkejut. Tidak ada yang menyangka akan ada taruhan seperti itu di antara William dan Pedro. Di tengah keterkejutan mereka, tiba-tiba seseorang tertawa terbahak-bahak. Lucu sekali. Investasi senilai 23 triliun rupiah? Dia seorang diri? Apa dia sedang bermimpi? Ini lelucon terlucu di dunia. Beraninya pecundang yang diusir dari keluarga Dudley ingin memenangkan investasi sebesar itu. Apakah dia sudah gila? Menurutku, William sudah gila. Jika dia sangat kompeten, mengapa dia diusir keluarga Dudley? Aku dengar ibunya mengalami kecelakaan mobil. Saat itu, dia bahkan tidak bisa membayar biaya pengobatan ibunya. Tidak ada yang percaya dengan perkataan William dan mereka memperlakukannya layaknya badut. Bahkan, Joel langsung mencibir. Yunus, aku tidak paham dengan semua ini. Mengapa kamu bisa jatuh cinta kepada orang gila yang gemar membual sepanjang hari seperti dia? Saat ini, hanya keluarga Lawrence yang bisa membantu keluargamu melewati krisis. Selama kamu berjanji untuk menikah denganku, aku akan meminta ayahku untuk berinvestasi di bisnis keluargamu untuk menyelesaikan kebutuhan mendesakmu. Hampir semua orang di sana tidak mempercayai perkataan William. Mereka berpikir bahwa William benar-benar sudah gila. Pedro mencibir dan berkata kepada William, William, lihat, tidak ada yang mempercayaimu, termasuk aku. Tinggalkan Yunus. Kamu tidak pantas untuknya. Pedro berujar kepada William. William tidak ingin repot-repot membalas perkataan Pedro. Sebaliknya, dia berkata, Pedro, aku ingin bertanya padamu. Apakah kata-katamu masih dapat kupegang? Pedro mengerutkan keningnya. Sikap William makin membuatnya tidak senang. Akhirnya, dia mengangguk. Tentu saja. Namun, jika kamu tidak memberi kami uang sebanyak itu, Yunus akan dinikahkan. William mencibir. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Zayden. Pada saat yang sama, di perusahaan finansial Sanford, Zayden melihat notifikasi panggilan William dan langsung menerimanya. Zayden, apa kamu sudah menyiapkan kontraknya? Sebelumnya, William sudah menceritakan kepada Zayden tentang ini. Sudah, aku sudah siap untuk membawakan kontraknya kapan saja kamu mau, kata Zayden.
Kalau begitu, bawa kontrak itu ke kediaman keluarga Walton sekarang. William memerintahkan Zayden. Baik. Zayden kemudian menutup panggilan telepon, mengambil tas kerja, dan naik lift menuju lantai teratas gedung Sanford. Di lantai paling atas, sebuah helikopter sudah bersiap untuk lepas landas. Zayden masuk ke helikopter itu, lalu helikopter pun berangkat menuju kediaman keluarga Walton. Setelah menutup telepon, William kembali memasukkan ponsel ke dalam sakunya. Dia memeluk Eunice dan berbisik. Eunice, percayalah. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang bisa memaksamu untuk menikahi pria yang tidak kamu cintai. Aku percaya padamu. Eunice mengangguk dengan tegas. Kini, dia bisa merasa lebih tenang. Meskipun dia tidak tahu mengapa William begitu percaya diri, dia tetap mempercayainya. Itu karena hanya William yang berada di pihaknya. Semua orang melihat William menutup panggilan teleponnya. Ruang itu sekali lagi dipenuhi dengan kebisingan. Mereka kembali tertawa terbahak-bahak. Dia benar-benar pandai melucu. Apa dia berpikir bahwa dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu hanya dengan sebuah panggilan telepon? Mengapa dia masih saja berkhayal? Kali ini, aku sangat yakin. Si bodoh ini benar-benar sudah gila. Aku akan memanggil ambulans sekarang juga untuk membawa orang gila ini ke rumah sakit jiwa. Mereka tertawa sejadi-jadinya sampai perut mereka terasa sakit. Bagaimanapun juga, menurut mereka kejadian ini terlalu lucu. Joel tidak hentinya tersenyum lebar. William, kenapa kamu berpura-pura kuat? Apa kamu pikir kami tidak tahu siapa kamu sebenarnya? Pecundang sepertimu pastilah mempunyai reputasi yang buruk. Kamu juga tidak akan peduli jika kami bilang kalau kamu orang gila. William tetap bersikap tenang. Dia menatap Joel dan mencibir. Kamu tidak percaya padaku? Tentu saja. Apa kamu pikir aku akan mempercayai perkataan orang gila? Suara tawa Joel terdengar makin keras. Apa yang akan kamu lakukan jika aku benar-benar bisa membawakan uangnya kepadamu? William mencibir. Jika kamu bisa, aku akan berlutut dan menampar wajahku sendiri. Joel pun tertawa dengan sangat kencang. Lebih baik kamu ingat dengan apa yang baru saja kamu katakan. William berujar sinis. Bocah, dengar baik-baik. Jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu harus pergi dari sini secepatnya. Jika aku melihatmu bersama Eunice lagi, aku akan mematahkan kakimu. Joel mengancam William dengan tegas. Namun, William mengabaikan Joel dan menatap Pedro. Pedro, aku harap kamu akan menepati janjimu. Pedro bergumam. Jika kamu bisa menang, aku bersumpah bahwa aku tidak akan pernah ikut campur dalam pernikahan Eunice ke depannya. Namun, aku juga harus memberitahumu bahwa jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu harus menjauh dari Eunice. Jika tidak, keluargaku tidak akan memaafkanmu. Bahkan jika kamu menyembuhkanku. Bab 89, pernikahan dibatalkan. Aura Pedro tampak menakutkan meski dia tidak memperlihatkan kemarahannya. Itu adalah peringatan sekaligus ancaman. Dia telah bertanggung jawab atas keluarga Walton selama beberapa dekade. Tentu saja, dia bukan pria tua yang baik hati. Dia tidak pernah peduli jika terjadi peristiwa besar. Kali ini juga sama. Demi kepentingan keluarganya, Eunice harus menikah dengan keluarga Lawrence. Hanya dengan cara ini, Pedro bisa menyiapkan dana yang cukup agar keluarga Walton bisa selamat dari masa krisis seperti saat ini. Sementara mengenai orang-orang yang berkeberatan, Pedro tidak peduli dengan mereka. Memangnya mengapa jika William pernah menyelamatkan nyawanya? Lantas, mengapa jika Eunice adalah cucunya? Dia bisa mengorbankan dan menyampingkan kedua hal itu demi kepentingan keluarganya. Eunice tampak marah dan bersembunyi di belakang William. Hari ini, keluarganya membuat dirinya merasa takut dan terkucilkan. William menggenggam erat tangan Eunice. Dia bisa merasakan bahwa wanita itu merasa sangat gelisah sekarang. William tersenyum dengan penuh percaya diri, lalu berkata, Eunice, jangan takut. Ada aku di sini. Setelah William menenangkannya, Eunice pun menjadi agak tenang. William, akhirnya aku paham. Kamu datang untuk membuat masalah. Setelah selesai bicara, Oma berkata kepada Pedro, Ayah, orang tidak berguna ini hanya ingin terus mengganggu kita. Aku akan meminta seseorang untuk mengusirnya sekarang juga. Pedro mengangkat tangannya untuk menghentikan Oma. Lalu, dia menatap William. William, aku sangat penasaran. Kamu mengatakan bahwa kamu bisa memberi kami investasi sebesar 23 triliun rupiah. Mengapa kamu bisa merasa begitu percaya diri? Pedro mengernyit. Menurut Pedro, William adalah orang cerdas yang memahami dunia kedokteran. Bagaimana mungkin dia berubah menjadi orang gila? Jika William bukan orang gila, bagaimana mungkin dia berani bertaruh dengan Pedro? Saat itu, semua orang memandang William.
Mereka juga penasaran apakah pria ini benar-benar adalah orang gila atau bukan. Apakah dia mempunyai trik khusus yang dia sembunyikan dari semua orang? Bagaimanapun jumlah taruhannya sangat besar, yaitu 23 triliun rupiah. Di seluruh Gani Barat, hanya sedikit orang yang mampu mengeluarkan uang sebanyak itu. Oleh karena itu, beberapa orang merasa William sudah gila. Lagi pula, siapa William? Dahulu, dia adalah menantu matri lokal keluarga Dudley. Dia juga tidak mempunyai kekuasaan atau latar belakang yang kuat. Bukan hal yang berlebihan jika orang menyebut William sebagai orang yang tidak berguna. Bagaimana mungkin orang yang tidak berguna seperti dia mampu berinvestasi sebesar 23 triliun rupiah? Lucu sekali. Tiba-tiba saja, terdengar suara deru baling-baling. Suara itu pun menarik perhatian semua orang. Mereka pun memperhatikan dan melihat sebuah helikopter terbang dalam ketinggian rendah. Semua orang pun menjadi penasaran dan bertanya-tanya mengapa bisa ada helikopter yang mengarah ke tempat mereka berada. Mungkinkah seorang tamu datang dengan menggunakan helikopter itu? Namun, bukankah mengendarai helikopter tampak terlalu mencolok? Tak lama kemudian, helikopter itu berhenti di atas kediaman keluarga Walton dan mendarat di bagian halaman keluarga itu. Keluarga Walton segera menyambut kedatangan orang itu. Kemudian, seorang pria keluar dengan perlahan. Semua orang memperhatikan pria itu. Dia adalah Zayden selaku direktur utama perusahaan finansial Sanford. Begitu melihat Zayden, raut wajah mereka agak berubah. Mengapa Zayden yang berasal dari perusahaan finansial Sanford ada di sana? Perusahaan finansial Sanford tidak termasuk dalam perusahaan lokal. Namun, dalam aspek kekuatan ekonomi, perusahaan ini termasuk ke dalam perusahaan terbaik di Gani Barat. Namun, kabarnya perusahaan finansial Sanford sangat misterius. Mereka tidak suka menarik perhatian banyak orang. Perusahaan ini juga jarang berhubungan dengan perusahaan keuangan lainnya. Tuan Sanford, selamat datang. Pedro tersenyum sambil menghampiri Zayden untuk menyambutnya secara langsung. Meskipun keluarga Walton mempunyai kuasa dalam membuat keputusan di Gani Barat, mereka tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan perusahaan finansial Sanford. Apalagi, kini kondisi keluarga Walton sedang terpuruk. Tak lama lagi mereka akan turun menjadi keluarga kelas 2. Saat Zayden turun dari helikopter dan melihat Pedro yang datang menyambut kedatangannya, Zayden hanya mengangguk pelan. Kemudian, dia memandang sekeliling. Pedro mengernyit. Tuan Sanford, kamu sedang mencari siapa? Aku datang untuk menemui Tuan Hank. Di mana dia sekarang? Zayden bertanya pada Pedro. Tuan Hank? Siapa? Pedro menjadi bingung. Bukankah Zayden menghadiri pesta pertunangan itu sebagai tamu? Apakah benar dia mengendarai helikopter ke sana hanya untuk menemui seseorang? Saat itu, Zayden melihat William di tengah kerumunan. Mata Zayden pun berbinar-binar. Dia segera berlari menghampiri William. William, akhirnya kita bertemu. Zayden berlari ke arah William dengan ekspresi penuh hormat. Pemandangan ini, semua orang pun tercengang. Bahkan, hal itu juga membuat Pedro tertegun. Yang Zayden cari adalah William. Apakah tadi William menelpon Zayden? Semuanya terjadi begitu mendadak. Semua tamu yang hadir langsung terkesiap. Ternyata kejadiannya seperti ini. Zayden adalah direktur utama perusahaan finansial Sanford. Bagaimana mungkin William bisa mengenalnya? Bagaimana dia bisa membuat Zayden bersedia datang untuk menemuinya? Apa kamu sudah membawa dokumen kontraknya? William bertanya sambil menatap Zayden. Sudah, aku akan memberikannya kepadamu sekarang. Lalu, Zayden menyerahkan dokumen kontrak itu dengan hormat kepada William. Zayden segera berkata, ini adalah dokumen kontrak investasi senilai 23 triliun rupiah. Jika kamu menandatanganinya, kontrak ini akan segera berlaku. Ucapan Zayden itu benar-benar berhasil mengejutkan semua orang yang hadir. Kini, mereka semua benar-benar yakin. Zayden mendatangi William dengan membawa dokumen kontrak senilai 23 triliun rupiah. Tak jauh dari tempat Zayden dan William berdiri, Pedro merasa pikirannya menjadi kacau. Bahkan, Yunus juga ikut terkejut. Dia selalu mempercayai William. Namun, apa yang disaksikannya sekarang benar-benar mengejutkannya. Semua orang pun memperhatikan William mengambil dokumen kontrak itu. Lalu, setelah berjalan selangkah demi selangkah, dia tiba di hadapan Pedro. Dia berkata dengan tegas, ini adalah dokumen kontrak yang sudah diinvestasikan perusahaan finansial Sanford senilai 23 triliun rupiah. Jika aku menandatanganinya, kontrak ini akan segera berlaku. Pedro memperhatikan dokumen kontrak yang ada di hadapannya. Dia tampak sangat bersemangat hingga napasnya terengah-engah. Zayden sendiri yang membawa dokumen kontrak itu. Jadi, Pedro tidak meragukan keasliannya. Hanya saja, menurutnya, dia masih tidak percaya semua ini benar-benar nyata. Tuan Hank, kamu mengejutkanku. Raut wajah Pedro langsung berubah.
Dia pun tersenyum lebar dan bahkan menyapa William dengan hormat. Keluarga Walton memang sangat membutuhkan investasi dari pihak luar. Mereka telah menggantungkan semua harapan mereka pada keluarga Lawrence. Namun, keluarga Lawrence meminta untuk melangsungkan pernikahan antar keluarga, atau mereka tidak akan bersedia membantu. Sekalipun kedua keluarga itu sudah bersatu karena adanya ikatan pernikahan, Pedro memahami bahwa keluarga Lawrence tidak akan bisa menyerahkan uang senilai 23 triliun rupiah dengan kekuatan ekonomi yang mereka miliki. Aku ingin bertanya, apakah taruhan kita masih berlaku? William menggoda Pedro sambil tersenyum. Ya, tentu saja. Selama kamu memberikan kontrak ini padaku, aku berjanji tidak akan pernah ikut campur dalam pernikahan Eunice lagi. Pedro tampak bersemangat. Meskipun Pedro tidak tahu bagaimana William bisa mendapatkan dokumen kontrak itu. Uang adalah hal yang lebih penting. Pedro rela tunduk demi uang. Seluruh keluarga Walton juga bersedia menundukkan diri. Begitu melihat sikap Pedro, William merasa jijik. William juga menyukai uang. Namun, dia tidak akan pernah menjadi budak uang. Aku akan memberikan dokumen kontraknya, tetapi kamu harus membatalkan pernikahan Eunice di hadapan semua orang. William berkata dengan suara tegas. Baiklah, aku akan membatalkannya sekarang. Kemudian, Pedro menoleh kepada Joel dan berkata, kita batalkan saja rencana pernikahanmu dengan Eunice sekarang. Begitu mendengar ucapan Pedro, raut wajah Joel langsung berubah. Dia mengepalkan tinjunya dengan sangat erat. Dia tampak tidak rela. Dia pun berteriak. Itu palsu! Dokumen kontrak itu pasti palsu. William hanya orang yang tidak berguna. Aku tidak percaya bahwa dokumen kontrak yang ada di tangan William itu asli. Bab 90, Zayden datang. Tentu saja, Joel tidak mau menerima hal ini begitu saja. Hari ini, dia dan Eunice akan melangsungkan acara pertunangan. Dia hampir saja bisa menikahi wanita yang disukainya. Namun, dia tidak menyangka hal ini terjadi. Tepat saat rencananya hampir berhasil, orang tidak berguna yang selalu dipandangnya rendah datang untuk menghancurkan semuanya. Itulah sebabnya dia tidak mempercayai hal ini. Dia tidak percaya bahwa William bisa memperoleh uang sebanyak 23 triliun rupiah. Belum sempat Pedro bicara, Zayden sudah lebih dahulu muncul sambil mencibir. Dia berkata dengan tegas. Tuan Lawrence, apa maksudmu? Meskipun 23 triliun rupiah memang jumlah uang yang besar, bagi perusahaan finansial Sanford tidak begitu. Jika aku mau, aku bahkan bisa mengeluarkan uang sebesar 230 triliun rupiah sekarang juga. Begitu Zayden bicara, semua orang pun terdiam. Sesulit apapun ucapannya itu dipercaya, mereka harus mempercayainya. Zayden berdiri di sana. Perusahaan finansial Sanford adalah perusahaan kaya dan berkuasa. Bisnisnya berpusat pada investasi. Oleh karena itu, 23 triliun rupiah bukan apa-apa bagi Zayden. Raut wajah Joel tampak sangat masam. Tuan Sanford, William adalah seorang pecundang. Mengapa kamu membantunya? Teriak Joel. Sorot mata Zayden menjadi tidak bersahabat. Aura membunuhnya pun tampak menyeruak. Joel, apa aku perlu mendengarkan saranmu dalam melakukan tugasku? Joel pun terdiam. Zayden bukanlah seseorang yang boleh dia singgung. Akhirnya, dia menatap Eunice dengan penuh harap. Dia masih menaruh harapan terakhir. Eunice, apa kamu tidak mau memberiku kesempatan? Eunice menggeleng. Joel, mengapa kamu tidak memahaminya? Kita tidak mungkin bisa bersama. Lebih baik kamu menyerah saja. Tidak, aku tidak akan menyerah. Dalam kehidupan ini, aku tidak akan menikah dengan siapapun selain denganmu. Setelah selesai bicara, dia berteriak dengan sangat kencang kepada William. William, lihat saja nanti. Kamu pikir kamu akan menang? Sebentar lagi, aku akan membunuhmu. Begitu selesai bicara, Joel pun merasa malu jika dia terus berlama-lama berada di sana. Dia sudah bersiap untuk pergi. Namun, ucapan William terdengar samar-samar di belakangnya. Tuan Lawrence, kamu belum berlutut dan memanggilku ayah. Saat mendengar hal itu, raut wajah Joel menjadi tidak bersahabat. Dia berbalik dan menunjuk William dengan marah. William, jangan bersikap keterlaluan. Berlutut atau tidak. William menatap Joel sambil menyeringai. Jangan harap. Namun, saat selesai bicara, tiba-tiba saja dia merasakan kakinya menjadi lemas. Lalu, terdengar bunyi debum saat dia berlutut di lantai. Saat berbalik, dia melihat Zayden menggodanya dengan berkata, Tuan Lawrence, sebaiknya kamu jujur saja. Kamu! Joel terlihat marah. Dia tidak mengerti mengapa Zayden membela William. Sebenarnya apa hubungan mereka? Tuan Lawrence, kamu tidak perlu memanggilku ayah. Aku tidak punya putra yang sudah tua sepertimu. Enyahlah. William mencibir dan berdiri di hadapan Joel.
Joel spontan menjadi marah. Bajingan! Lihat saja nanti! Setelah mengatakan hal itu, dia pergi dalam keadaan yang menyedihkan. Setelah selesai berurusan dengan Joel, William melemparkan dokumen kontrak yang dipegangnya. Dia melemparkannya ke hadapan Pedro. Tanda tangan itu. Pedro agak terkejut. Namun, dia segera mengambil dokumen kontrak itu sambil tersenyum. Dia membuka dan melihat dokumen kontrak itu. Dokumen kontrak itu memang kontrak yang bernilai 23 triliun rupiah. Dia pun langsung gembira. Keluarga Walton masih bisa diselamatkan. Tuan Walton, ini dokumen kontrak senilai 23 triliun rupiah. Uang itu akan dibayarkan secara bertahap sebanyak 3 kali. Apa kamu setuju? Zaiden berkata dengan pelan. Tidak masalah, tidak masalah. Pedro mengangguk berkali-kali. Kalau begitu, tanda tangani saja. Zaiden berkata pada Pedro. Tak lama kemudian, dokumen kontrak itu ditandatangani. Setelah menandatangani dokumen kontrak, Zaiden menaiki helikopter dan pergi. Yunus, ayo, kita pergi. William berkata kepada Yunus dan tidak ingin berlama-lama di sana. Yunus tersenyum dan menggenggam tangan William. Mereka berdua pun berlalu. Seluruh keluarga Walton terkejut. Ayah, apakah dokumen kontrak ini asli? Ketiga putra Pedro bertanya dengan penuh semangat. Tentu saja, Zaiden yang membawa kontrak ini secara langsung untuk kita tanda tangani. Mana mungkin kontrak ini palsu? Pedro berkata dengan semangat. Aku tidak menyangka kalau orang tidak berguna itu bisa meminta Zaiden untuk datang hanya dengan menelponnya saja. Aku sudah meremehkan William. Oma berkata pada Pedro. Pedro juga merasa hal ini agak aneh. Ternyata orang tidak berguna yang diusir oleh keluarga Dudley dan ditolak oleh orang lain mengenal Zaiden. Kontrak itu bernilai 23 triliun rupiah. Ayah, aku masih penasaran. Sebenarnya apa hubungan antara William dengan Zaiden? Putra bungsu Pedro yang bernama Chase bertanya sambil mengernyit. Entahlah, meskipun latar belakang keluarga William biasa saja, dia pastinya bukan orang biasa. Keterampilan medisnya luar biasa. Kurasa, dia pasti pernah mengobati Zaiden. Untuk itulah Zaiden berutang budi padanya. Mungkin, Zaiden membalas kebaikannya dengan melakukan hal ini. Pedro memberikan penjelasan yang masuk akal. Setelah mendengar hal itu, ketiga putranya juga mengangguk berkali-kali. Mereka merasa itu masuk akal. Ternyata begitu. Aku juga berpikir bahwa William mempunyai keterampilan yang mumpuni. Aku tidak menyangka jika Zaiden akan membalas budi kepadanya. Namun, begitu seseorang membalas budi, kebaikan yang diberikan itu bersifat sementara. Sebenarnya, William hanya sedang beruntung. Oma berkata pada mereka. Baiklah, kita tidak perlu membahas masalah ini sekarang. Mengenai pernikahan Yunus, kita tidak perlu membahasnya lagi untuk kedepannya. Pedro berkata pada mereka. Apa ayah akan merestui hubungan Yunus dengan orang yang tidak berguna itu? Aku tidak akan menyetujuinya. Nancy yang sedari tadi diam akhirnya angkat bicara dengan raut wajah tidak senang. Aku tidak akan membicarakan latar belakang William. Ingat saja bagaimana dia menjadi menantu matri lokal dan diusir oleh orang lain dahulu. Aku tidak akan menyetujui hubungannya dengan Yunus. Selain itu, sekarang kita sudah menyinggung keluarga Lawrence karena ulah Yunus. Keluarga kita akan mendapatkan tekanan dari keluarga Lawrence. Setelah mengatakan hal itu, semua anggota keluarga Walton pun mengangguk. Bagaimanapun, reputasi William sangat buruk. Dia bahkan pernah muncul dalam berita beberapa waktu yang lalu. Jika orang seperti itu menikah dengan wanita dari keluarga Walton akan mendapat malu. Apalagi, mereka akan kesulitan menjelaskan hal ini pada keluarga Lawrence. Pedro mengangguk. Itu masuk akal. Kamu bisa mencari kesempatan untuk memberi pencerahan kepada Yunus. William dan Yunus meninggalkan kediaman keluarga Walton. Begitu mereka keluar, Yunus melompat ke girangan dan memeluk William dengan penuh semangat. Well, kamu hebat. Terima kasih. William kaget dan segera memeluk Yunus. Sudah, tenanglah. Ayo, cepat turun. Hidungnya menghirup aroma harum. Wajah William pun memerah. Yunus mengerutkan hidungnya dan melepaskan pelukannya dari William dengan ekspresi tidak senang. Wow, tadi kamu sangat keren. Kamu tahu tidak, tadi aku sangat gelisah. Yunus berkata pada William. Mengapa? William tertawa. Mengapa? Sudah jelas, kan? Jika kamu tidak datang, aku harus menikah dengan Joel si bajingan itu. Yunus berkata pada William. Bukankah aku sudah berjanji padamu kalau aku akan datang? Tanya William. Aku tahu kamu akan datang menyelamatkanku, tetapi aku tetap merasa khawatir. William tidak tahan melihat Yunus yang bertingkah seperti anak manja.
Sekujur tubuh pria itu pun menjadi mati rasa. Omong-omong, Will, bagaimana kamu mengenal Zayden? Dia adalah orang penting di Gani Barat. Dia jauh lebih berkuasa dari keluarga Walden. Bagaimanapun, Yunus terlahir dari keluarga yang berkuasa. Oleh karena itu, dia mempunyai pemahaman tentang situasi bisnis di Gani Barat. Pertanyaan Yunus membuat William terkesiap. Tentu saja, dia tidak bisa memberitahu Yunus bahwa Zayden adalah bawahan ayahnya. Dia juga tidak bisa memberitahu Yunus bahwa perusahaan finansial Sanford adalah perusahaan milik keluarganya. Setelah berpikir sejenak, William tersenyum dan berkata, "Aku pernah mengobatinya. Jadi, dia merasa berutang budi padaku. Oleh karena itu, dia bersedia membantuku."